Di sebuah kampung kecil bernama Sukamulyo, terdapat seorang kiai bernama Kiai Medi. Beliau dikenal sebagai sosok alim yang sangat dihormati oleh penduduk desa. Namun, ada satu hal yang membuat Kiai Medi begitu unik, cara beliau menghadapi hal-hal gaib selalu membuat orang tertawa. Bahkan, hantu-hantu yang biasanya menakutkan bagi orang lain, justru kehilangan wibawanya di hadapan Kiai Medi. Kiai Medi bukan hanya seorang pemuka agama yang ahli dalam mengajarkan ilmu agama, tetapi juga seorang yang humoris. Gurauan dan sikap santainya seringkali membuat suasana majelis pengajian penuh gelak tawa. Meskipun demikian, beliau tidak pernah melupakan kesungguhan dalam berdakwah. Kealimannya begitu dalam sehingga orang-orang merasa nyaman mendekat kepadanya, termasuk makhluk-makhluk tak kasat mata. Suatu malam, ketika sedang bersiap untuk tidur di langgar kecilnya, Kiai Medi dikejutkan oleh suara aneh. Suara itu menggema dari sudut ruangan. Orang biasa mungkin akan ketakutan, tetapi Kiai Medi hanya tersenyum. Dengan santai ia berkata, "Loh, kok suaranya kayak orang kena flu? Sini tak doakan biar sembuh." Tiba-tiba suara itu menghilang, seolah-olah pemiliknya malu sendiri. Kisah humor Kiai Medi dengan para hantu sudah menjadi cerita turun-temurun di desa Sukamulyo. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah ketika beliau berdebat dengan hantu penunggu pohon beringin di tengah desa. Pohon itu sudah lama dikenal angker, dan orang-orang jarang berani mendekatinya. Namun, suatu hari Kiai Medi berjalan santai melewati pohon itu sambil bersiul. Hantu penunggu pohon, yang dikenal sering menampakkan diri, tiba-tiba muncul di hadapannya. "Aku penunggu pohon ini, jangan berani macam-macam di sini," seru hantu itu dengan suara menggema. Alih-alih ketakutan, Kiai Medi menatapnya dengan mata jenaka. "Oh alah, Mas penunggu, mau tak kasih kursi nggak? Kasihan berdiri terus, capek, kan?" Hantu itu terdiam, mungkin karena tidak tahu harus menjawab apa. Orang-orang yang mendengar cerita ini tidak bisa menahan tawa. Tidak hanya itu, ada kisah lain yang tak kalah lucu. Pernah suatu malam ada seorang pemuda desa yang ketakutan karena merasa diikuti oleh kuntilanak saat pulang dari sawah. Dengan napas tersengal-sengal, ia lari ke rumah Kiai Medi. "Kiai, tolong, ada kuntilanak," katanya panik. Kiai Medi dengan tenang keluar dari rumahnya sambil membawa segelas kopi. "Mana kuntilanaknya? Suruh ke sini aja. Barangkali dia haus, biar saya suguhkan kopi," katanya dengan santai. Anehnya, tidak lama setelah itu, suara kuntilanak yang tadinya tertawa cekikikan langsung menghilang. "Mungkin dia malu, karena tadi lupa bawa gelas," ujar Kiai Medi sambil tertawa kecil. Penduduk desa mulai merasa bahwa Kiai Medi bukan hanya alim, tetapi juga punya keberanian dan kecerdasan yang luar biasa. Beliau selalu mengingatkan warga bahwa tidak ada makhluk yang lebih hebat dari manusia, selama manusia itu berpegang teguh pada iman dan akhlak yang baik. Namun, caranya yang penuh humor membuat pesan-pesan itu lebih mudah diterima. Bahkan ada hantu tua di desa itu yang konon pernah meminta maaf kepada Kiai Medi.
Ceritanya, hantu tersebut mencoba menakut-nakuti Kiai Medi dengan menjatuhkan panci di dapurnya pada malam hari. Ketika Kiai Medi memeriksa, beliau malah berkata, "Oh alah, nyari makan tengah malam, ya. Sini, saya bikinkan nasi goreng." Hantu itu akhirnya meminta maaf dalam mimpi salah satu warga dan berjanji tidak akan mengganggu Kiai Medi lagi. Kiai Medi juga sering mengingatkan warga untuk tidak terlalu percaya pada hal-hal gaib yang menakutkan. Hantu itu kalau tahu kita lebih takut sama Allah, mereka juga segan, ucapnya suatu kali di pengajian. Kalimat itu membuat para penduduk semakin kagum pada Kiai Medi, sekaligus merasa lebih tenang saat menghadapi kejadian-kejadian aneh. Keunikan Kiai Medi membuat beliau dijuluki penghibur hantu. Para hantu, yang biasanya menebar ketakutan, justru menjadi bahan tertawaan karena tidak mampu mempertahankan wibawa di hadapan beliau. Dengan gaya santainya, Kiai Medi telah mengubah sudut pandang warga tentang dunia gaib. Namun, meskipun sering bercanda, Kiai Medi tetap mengajarkan agar tidak meremehkan keberadaan makhluk gaib. Mereka juga ciptaan Allah, jadi jangan sombong. Tapi jangan pula sampai lebih takut sama mereka daripada sama Sang Pencipta, nasihatnya. Sikap bijak ini membuatnya semakin dihormati. Di balik sifat lucunya, Kiai Medi sebenarnya memiliki ketegasan yang luar biasa. Jika ada warga yang mencoba memanfaatkan cerita gaib untuk menipu atau menakut-nakuti orang lain, Kiai Medi tidak segan-segan menegur. Kalau mau takut, takutlah kepada dosa. Jangan sama hantu, apalagi sama manusia yang sok-sokan jadi hantu, ujarnya suatu hari. Kisah tentang Kiai Medi terus diceritakan dari generasi ke generasi di Sukamulyo. Bagi warga desa, beliau bukan hanya seorang kiai, tetapi juga sosok yang memberikan pelajaran penting melalui tawa dan kebijaksanaannya. Bahkan sampai hari ini, cerita tentang Kiai Medi masih menjadi penghibur di malam-malam kampung yang sunyi. Selain dikenal sebagai tokoh agama yang penuh humor, Kiai Medi juga memiliki hobi unik, mengoleksi dan mengolah batu akik. Di tengah kesibukannya berdakwah dan mengajar, Kiai Medi membuka usaha kecil di sudut rumahnya, berupa jasa pembuatan batu akik. Beliau memiliki koleksi batu akik dari berbagai daerah, mulai dari yang sederhana hingga yang sangat langka. Hobi ini bukan hanya menjadi pelepas penat, tetapi juga media untuk berdakwah. Meja kerjanya selalu penuh dengan berbagai peralatan untuk memoles batu akik. Mulai dari amplas, mesin penggosok, hingga alat pengukur kadar mineral, semuanya tersusun rapi. Di rak kayu di samping meja itu, tersimpan koleksi batu akiknya yang luar biasa. Ada batu kecubung dari Kalimantan, akik merah dari Sulawesi, hingga batu solar dari Aceh. Setiap batu memiliki cerita yang menarik, yang sering ia ceritakan kepada pengunjung dengan penuh semangat. Batu ini, emas, asalnya dari Merapi. Pemiliknya dulu seorang pendaki. Waktu batu ini saya poles, saya sambil istighfar, biar berkah, ujar Kiai Medi kepada salah seorang pelanggan sambil tersenyum. Cerita-cerita semacam itu selalu membuat orang yang datang merasa kagum sekaligus tertarik. Tak jarang,
Pelanggan justru berlama-lama hanya untuk mendengar kisah di balik setiap batu akik di koleksi Kiai Medi. Meski terlihat santai, Kiai Medi sangat serius dalam menjaga keaslian batu akik yang ia olah. Beliau selalu menolak menggunakan bahan sintetis atau melakukan tipu daya demi keuntungan. Rezeki itu datang dari Allah, Mas. Kalau kita jujur, insya Allah berkah, ucapnya suatu hari saat seorang pelanggan memintanya membuat batu akik dari kaca agar terlihat seperti asli. Usaha batu akik Kiai Medi tidak hanya menarik warga lokal, tetapi juga orang-orang dari luar desa. Beberapa kolektor bahkan sengaja datang jauh-jauh untuk melihat koleksi uniknya. Salah satu batu yang paling terkenal adalah sebuah akik hijau muda yang ia beri nama Hijau Sukamulyo Asteris. Batu ini konon memiliki pola yang menyerupai daun, membuatnya tampak sangat alami dan indah. "Ini batu favorit saya," ujar Kiai Medi sambil memegang batu itu dengan hati-hati. "Waktu menemukannya, saya sedang membantu warga menggali sumur. Batu ini muncul begitu saja di sela-sela tanah, seperti hadiah dari Allah. Karena itu, saya beri nama Hijau Sukamulyo." Batu tersebut menjadi simbol kebanggaan desa, bahkan sering digunakan sebagai hadiah untuk tamu penting yang berkunjung ke Sukamulyo. Tidak hanya berjualan, Kiai Medi juga sering mengajari warga cara mengolah batu akik. Beliau percaya bahwa usaha ini bisa menjadi mata pencaharian tambahan bagi mereka. Setiap sore, langgar kecilnya berubah menjadi bengkel tempat warga belajar. "Kuncinya sabar," katanya sambil menunjukkan teknik memoles. "Kalau buru-buru, batu bisa rusak. Sama seperti hidup, semuanya butuh proses." Suatu ketika, seorang pemuda bernama Herman datang untuk belajar. Ia adalah anak muda yang sedang kesulitan mencari pekerjaan. Kiai Medi dengan sabar mengajarinya, mulai dari memilih batu mentah hingga cara memoles yang benar. Beberapa bulan kemudian, Herman berhasil membuka usaha batu akik sendiri di pasar desa, berkat bimbingan Kiai Medi. "Terima kasih, Kiai. Batu akik ini mengubah hidup saya," katanya sambil mencium tangan sang Kiai. Namun, ada satu kejadian lucu terkait usaha batu akik Kiai Medi. Suatu malam, seorang tetangga datang tergopoh-gopoh sambil membawa sebuah batu besar. "Kiai, tolong poleskan batu ini. Saya rasa ini batu akik raksasa," katanya penuh semangat. Kiai Medi memeriksa batu itu dengan seksama, lalu tersenyum lebar. "Ini bukan batu akik, Pak. Ini batu bata dari rumah saya yang roboh waktu hujan kemarin." Semua orang yang mendengar cerita itu tertawa terbahak-bahak. Meskipun sering bercanda, Kiai Medi tetap berusaha mengedukasi warga tentang batu akik. Beliau mengingatkan agar mereka tidak terjebak dalam mitos atau berlebihan mengagungkan batu tertentu. Batu itu hanya benda mati. Yang memberikan manfaat hanyalah Allah. Jangan sampai kita salah niat, pesannya. Kalimat itu selalu beliau sampaikan di sela-sela usahanya. Namun, ada satu kejadian aneh yang membuat warga semakin percaya pada keistimewaan batu akik Kiai Medi. Suatu malam, seorang pelanggan datang dengan wajah cemas. Ia mengaku kehilangan akik pemberian Kiai Medi di hutan belakang desa. Kiai Medi hanya tersenyum, lalu berkata, "Tenang saja,
kalau niatnya baik, nanti batunya kembali. Anehnya, keesokan harinya, batu tersebut ditemukan oleh seorang warga tepat di depan rumah Kiai Medi. "Ini hanya kebetulan," kata Kiai Medi sambil tertawa. Tapi warga merasa bahwa ada sesuatu yang spesial pada batu-batu Kiai Medi. Meskipun beliau selalu merendah, kisah-kisah semacam itu terus menyebar, membuat usaha batu akiknya semakin terkenal. Hingga kini, Kiai Medi tetap melayani warga dengan jasa pembuatan batu akiknya. Namun, bagi beliau, batu akik bukan hanya soal bisnis. "Ini adalah cara saya berbagi rezeki dan kebahagiaan," katanya suatu hari kepada seorang wartawan yang datang meliput. Karena setiap batu ini, sama seperti manusia, punya potensi untuk bersinar, asal dirawat dengan baik. Usaha batu akik Kiai Medi tidak hanya membawa berkah bagi dirinya, tetapi juga untuk seluruh warga Sukamulyo. Banyak di antara mereka yang akhirnya bisa membuka usaha sendiri, berkat bimbingan dan semangat yang beliau berikan. Bagi Kiai Medi, melihat warga sejahtera adalah kebahagiaan yang tidak ternilai. Namun, di balik kesuksesan usaha ini, Kiai Medi tetaplah sosok sederhana. Setiap kali ditanya tentang rahasia kesuksesannya, ia hanya tersenyum dan menjawab, "Kuncinya, ikhlas dan percaya bahwa Allah yang mengatur rezeki." Batu saja bisa jadi indah kalau dipoles, apalagi hati manusia. Meskipun dikenal sebagai sosok humoris, Kiai Medi tidak pernah bermain-main dalam urusan syariat Islam. Baginya, agama adalah pondasi hidup yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan. Ketika menghadapi situasi yang menyangkut pelanggaran syariat, Kiai Medi bisa berubah menjadi sangat serius. Namun, seperti biasa, ia tetap menggunakan pendekatan yang membuat orang merasa segan tetapi tidak terhina. Suatu hari, ada seorang warga yang ketahuan meminum minuman keras di belakang pasar desa. Warga lain merasa geram dan langsung melapor kepada Kiai Medi. Beliau segera mendatangi lokasi bersama beberapa tokoh masyarakat. Dengan nada santai, beliau bertanya, "Pak Min, lagi eksperimen minuman, ya? Kalau salah racik, nanti perut bisa kebalik, loh." Pak Min, yang awalnya ingin kabur, langsung salah tingkah. Ia tertunduk malu ketika Kiai Medi melanjutkan, "Saya paham, mungkin ada masalah yang membuat Bapak mencari pelarian. Tapi, masalah itu tidak akan selesai dengan mabuk. Datang ke saya kalau mau cerita, jangan ke botol." Teguran itu tidak terdengar seperti marah, tapi menusuk hati. Sejak saat itu, Pak Min berhenti minum minuman keras dan rajin mengikuti pengajian. Ketegasan Kiai Medi juga terlihat ketika ada acara adat yang dianggapnya melanggar syariat. Di desa Sukamulyo, dulu ada tradisi mempersembahkan sesajen di pohon besar setiap bulan purnama. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun, dan warga percaya bahwa itu adalah cara untuk menjaga hubungan baik dengan penunggu desa. Suatu malam, saat warga berkumpul untuk menyiapkan sesajen, Kiai Medi datang membawa gulungan tikar dan lampu petromax. "Loh, ini acara apa? Kalau mau kumpul begini, mending kita bikin pengajian sekalian. Saya bawa tikar, nih," katanya sambil tersenyum. Warga saling pandang,
tidak tahu harus menjawab apa. Dengan bijak, Kiai Medi menjelaskan, kita harus menghormati tradisi, tapi tidak boleh mengesampingkan syariat. Kalau kita percaya bahwa rezeki datang dari Allah, kenapa harus memberi sesajen ke pohon? Ucapannya membuat warga tertegun. Malam itu, tradisi sesajen diganti dengan doa bersama dan pengajian singkat. Namun, bukan Kiai Medi namanya kalau tidak menyelipkan humor. Ketika salah satu warga bertanya apakah penunggu pohon akan marah, beliau menjawab santai, kalau penunggunya marah, suruh datang ke saya. Saya ajak ngopi di Langgar. Jawaban itu membuat semua orang tertawa, tapi sekaligus menguatkan keyakinan mereka untuk meninggalkan tradisi yang bertentangan dengan syariat. Cerita lain yang tidak kalah lucu terjadi saat seorang pemuda datang ke rumah Kiai Medi untuk meminta nasihat soal menikah. Pemuda itu, sebut saja Udin, ingin menikahi gadis pilihannya tetapi merasa tidak cukup uang untuk menggelar pesta. Kiai, bagaimana ini? Saya ingin menikah, tapi nggak punya cukup uang untuk bikin resepsi besar, katanya sambil mengeluh. Kiai Medi menatapnya sambil tersenyum. Udin, yang penting itu ijab kabulnya, bukan pestanya. Kalau kamu niatnya sungguh-sungguh, nggak usah bikin pesta besar. Cukup undang saya, nanti saya bawakan nasi bungkus. Ucapan itu membuat Udin tertawa, tapi juga merasa lega. Beberapa bulan kemudian, Udin menikah dengan sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Tidak hanya itu, Kiai Medi juga sering memberikan teguran halus kepada para remaja yang mulai melanggar batas syariat. Pernah suatu sore, beliau melihat sepasang muda-mudi yang berboncengan motor sambil berpelukan. Dengan tenang, beliau menghentikan motor mereka. Aduh, maaf ya, saya kira ini kakak adik. Kalau bukan, jangan pelukan di jalan, nanti orang lain iri, katanya sambil tersenyum. Sepasang muda-mudi itu langsung salah tingkah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Meskipun tegas, Kiai Medi selalu berhasil menyampaikan pesan agama tanpa membuat orang merasa terpojok. Pendekatannya yang santai tetapi penuh makna membuat semua kalangan merasa nyaman berbicara dengannya. Bahkan, anak-anak kecil pun senang mendekat karena beliau sering bercerita lucu setelah mengajar mengaji. Namun, ada satu kisah lucu yang selalu diceritakan warga. Suatu hari, seorang pemuda datang ke rumah Kiai Medi untuk mengadu soal mimpinya yang aneh. Kiai, tadi malam saya mimpi dikejar ular besar. Apakah ini pertanda buruk? Tanyanya dengan wajah serius. Kiai Medi tertawa kecil, lalu berkata, ular itu simbol dosa, Mas. Kalau mimpinya dikejar, mungkin dosa-dosamu sudah tidak sabar minta dibereskan. Cepat-cepatlah tobat sebelum ularnya datang lagi. Pemuda itu tersenyum kecut, tapi setelah itu ia menjadi lebih rajin salat dan berbuat baik. Ketegasan Kiai Medi juga terlihat ketika ada oknum yang mencoba memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi. Suatu kali, ada seseorang yang menjual air, penghilang dosa, dengan harga mahal di pasar desa. Ketika mendengar hal itu, Kiai Medi langsung menemui penjual tersebut. Dengan nada santai tapi menusuk, beliau berkata, kalau air bisa menghilangkan dosa, sungai sudah penuh orang mandi, Pak. Dosa itu hilang dengan tobat, bukan dengan uang. Setelah ditegur,
Penjual itu berhenti menjual air tersebut. Di akhir hayatnya, Kiai Medi tetap dikenal sebagai sosok yang humoris, tegas, dan penuh kebijaksanaan. Beliau selalu mengingatkan warga, hidup itu singkat. Jangan habiskan untuk takut sama yang salah atau mengejar yang tidak abadi. Takutlah pada Allah, karena itu yang akan membuatmu selamat. Ketika beliau meninggal, Desa Sukamulyo berduka. Namun, warisan ilmu, humor, dan ketegasan dalam syariat yang beliau tinggalkan tetap hidup di hati setiap warga. Hingga kini, cerita tentang Kiai Medi yang mampu membuat hantu tertawa dan manusia tersadar terus diceritakan, menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Setelah Kiai Medi wafat, Kampung Sukamulyo berubah menjadi tempat yang lebih damai dan tenteram. Warga merasa kehilangan sosok yang selama ini menjadi panutan, namun mereka juga merasa beruntung pernah hidup di bawah bimbingannya. Pesan-pesan bijak Kiai Medi terus diingat, terutama bagaimana beliau selalu mengajarkan untuk menjalani hidup dengan iman, ilmu, dan humor. Kini, suasana kampung lebih rukun, karena warga lebih saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Batu akik yang ditinggalkan Kiai Medi menjadi kenang-kenangan yang sangat berharga bagi warga. Koleksinya yang luar biasa, yang terdiri dari puluhan batu akik dari berbagai daerah, diletakkan di sebuah lemari kaca di langgar tempat beliau dulu sering mengajar. Batu-batu itu bukan hanya sekadar hiasan, tetapi menjadi simbol perjuangan dan kerja keras Kiai Medi dalam menjalankan dakwahnya. Warga sering datang ke langgar, bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk mengenang kisah-kisah lucu dan bijak yang melekat pada setiap batu akik itu. Salah satu batu yang paling sering menjadi perhatian adalah asteris hijau Sukamulyo, batu favorit Kiai Medi. Batu itu diletakkan di tengah lemari kaca, dengan sebuah tulisan kecil di bawahnya. Batu ini mengajarkan kita untuk bersinar dengan kejujuran dan kesabaran, seperti yang diajarkan Kiai Medi. Tulisan itu menjadi pengingat bagi warga bahwa setiap dari mereka memiliki potensi untuk menjadi lebih baik jika mau berusaha. Selain koleksi batu akik, warisan terbesar Kiai Medi adalah ilmu dan kedamaian yang ia tanamkan. Banyak warga yang kini hidup lebih baik berkat bimbingannya, termasuk para pemuda yang dulu ia ajari mengolah batu akik. Beberapa dari mereka bahkan berhasil mengembangkan usaha batu akik hingga ke kota, tetapi mereka tidak pernah lupa menyebut nama Kiai Medi sebagai sosok yang menginspirasi mereka. Warga desa percaya bahwa Kiai Medi telah meninggalkan jejak yang tidak akan pernah pudar. Langgar kecil tempat beliau mengajar kini menjadi pusat kegiatan keagamaan, sementara koleksi batu akiknya menjadi sumber cerita dan pelajaran bagi generasi berikutnya. Meski Kiai Medi sudah tiada, tawa dan kebijaksanaannya masih terasa di hati setiap orang yang pernah mengenalnya. Kampung Sukamulyo akan selamanya menjadi desa yang damai, berkat warisan seorang kiai sederhana yang mengajarkan bahwa iman dan humor bisa berjalan beriringan.